Lihat deh, bajunya pendek banget. Emang mau ngerayu siapa sih? Iya nih, pakai baju pendek dibilang mau ngerayu. Oh, makanya waktu main basket kamu buka baju buat ngerayu cewek-cewek ya? Ternyata kamu sama aja, tapi bedanya kamu ngerayu banyak orang. Harga diri kamu murah. Kamu? Sejak aku tahu kepercayaan diri adalah senjata, bersosialisasi menjadi lebih mudah. Si Kirana itu pura-pura polos. Aku pernah lihat dia masuk hotel sama Pak Bos. Pantas saja bisa naik jabatan. Ternyata begitu caranya. Aku juga mau ngasih tahu. Dia itu... Makasih ya, ternyata kamu tahu soal itu. Kamu nggak tahu, aku sangat takut waktu itu. Aku harus laporin Pak Bos ke polisi. Aku akan telepon polisi sekarang. Kamu harus bantu aku bersaksi ya. Ya, jangan. Kalian kenapa? Bos, Pak Bos, mereka bilang aku dibawa ke hotel sama Pak Bos. Aku nggak nyangka kamu melakukan seperti itu. kapan aku bilang seperti itu? Bagaimana bisa kamu lupa? Kirana itu pura-pura polos. Aku lihat sendiri dia dibawa ke hotel sama Pak Bos. Pantesan dia bisa naik jabatan. Beraninya kali nyabarin fitnah. Kalian berdua dipecat. Pak Bos, tolong dengarkan penjelasan saya. Wah, kakak, kalung itu sangat cocok untukmu. Kalau kamu suka itu, aku akan belikan lain kali. Gak bisa hari ini. Kalau hari ini gak bisa. Tapi hari ini kan anniversary kita. Ternyata kamu itu sangat materialistis. Aku matre. Terus siapa yang belikan jam tangan ini seharga 10 juta? Mie ayam 20.000 aja aku yang bayarin. Kamu itu miskin tapi mau minta-minta sama cewek kamu. Mendingan kamu sadar diri. Kamu... Aku beli ini. Aku bilang juga apa? Siapa ini? Bukannya ini yang kalian sebut Dewi Kirana? Wah, wajahmu putih banget. Terus kamu pintar make up lagi. Kalau aku karena mainnya sama cowok-cowok, aku gak pernah pakai make up. Soalnya biar natural. Pakai make up juga bagus. Tapi kalau kamu gak pakai make up, orang-orang pasti gak kenalin kamu kan? Aku cuma bercanda kok. Jangan tersinggung. Aku kebiasaan bercanda sama teman-teman cowokku. Tidak masalah, aku mengerti. Karena kamu cuma mampu hidup sederhana, jadi gak bisa hidup glamor. Tapi jangan merendahkan wanita lain dengan alasan teman cowokmu. Wanita memakai make up atau tidak, itu terserah mereka. Dan punya teman cowok banyak, itu bukan keistimewaan. Aku iri banget sama kamu. Anakmu kan perempuan, cari aja orang buat dinikahi. Beda kalau anakku kan laki-laki, dia lulusan luar negeri. Jadi kalau cari kerja itu mudah. Dan akhirnya dia dapat kerja di perusahaan CS. Kamu juga tahu perusahaan itu. Wajar sih, perusahaan itu kan sangat terkenal. Tentu saja aku tahu, aku kerja di sana. Kamu kan perempuan, pasti kerjanya cuma duduk, tuang kopi, kirim dokumen. Lagi pula kamu harus menikah, nggak seperti anakku. Pasti sebentar lagi dia akan naik jabatan di sana. Iya, dia harus kerja keras. Aku penasaran, emang posisimu apa di sana? Apa kamu butuh bantuan dari sepupumu? Itu tidak perlu lagi. Dia sudah banyak membantuku di perusahaan. Apa aku bilang, anakku sangat luar biasa kan? Katakan, bagaimana dia membantumu? Apa aja ya, dia membantu mengirim dan memberikan aku dokumen. Terus memberikan aku kopi. Memberimu kopi? Emang posisi kamu apa? Aku adalah pimpinannya. Hah? Dewa Agung, kabulkan harapanku di tahun ini. Cuma modal sedikit aja, kamu minta ratusan juta. Keinginanmu terlalu banyak. Bukannya begitu, tapi kalau aku nggak bekerja keras, aku nggak layak buatmu. Apa yang kamu minta? Coba mohon padaku. Wow, kamu baik banget. Bisa nggak kamu bantuin aku? Oke, demi kamu, aku akan datang ke perusahaanmu besok untuk melihatnya. Anak baru, di sini mejamu. Kenapa kursi ini rusak? Semua fasilitas sudah diatur perusahaan. Kalau rusak, laporin aja di bagian logistik. Oke, aku akan beritahu mereka. Tapi akan memakan waktu seminggu. Ini adalah perusahaan besar. Pasti direktur peduli kalau kursinya rusak. Apa kamu gila? Minta kursi baru sama direktur? Lukas, kursiku rusak. Ganti sekarang. Ini kursi untukmu. Kalau ada lagi, katakan saja. Anak baru, aku kasih tahu. Tidak peduli latar belakangmu seperti apa, kamu harus bisa apa yang aku ajari. Oke, bagaimana kamu mengajari? Jual ketiga bangunan ini dalam seminggu. Kalau kamu tidak bisa, pergi saja dari sini. Cuma 3 kan? Apa masalahnya? Dia pasti menyuruhmu menjual 3 gedung itu. Kenapa? Apa gedung ini sangat berharga? Iya, itu benar, tapi sangat sulit dijual. Tolong ceritakan. Gedung pertama dekat lokasi konstruksi, jadi berisik banget. Gedung kedua jauh dari kota. Bayangkan saja, perjalanannya sampai 3 jam melewati gunung. Terus, yang ketiga? Yang ketiga, lebih ngeri lagi. Katanya ada yang... Kamu masih lembur.
Karena kamu, aku keluar ke sana kemari dan kena panas. Kamu harus ganti rugi. Aku tahu kamu sudah bekerja keras, makanya aku bawa ini. Oke, karena kamu perhatian, kamu minta apa dariku? Aku mau... Kirana? Hai, kenapa kamu kembali? Oh, aku lupa ada yang ketinggalan. Kenapa tadi aku mendengar kamu kayak ngobrol sama seseorang ya? Tidak, bukannya cuma ada aku dan kamu di sini. Mungkin cuma halusinasi. Ya udah, aku pergi dulu ya. Bye-bye. Padahal ini perusahaanku sendiri. Kenapa sih kamu mau menyamar segala? Aku di sini buat bisnis. Gak enak kalau mereka tahu siapa aku. Coba aku lihat, apa sakit? Sakit. Apa masih sakit? Udah nggak sakit? Baik, kita mulai saja rapatnya hari ini. Tapi Kirana belum datang. Pasti dia nggak bisa menjual gedung itu, makanya dia nggak akan berani datang. Siapa bilang aku nggak bisa? Jangan membual, itu nggak akan mungkin. Kenapa nggak mungkin? Suara berisi konstruksi, nggak cocok ditinggali orang biasa. Tapi cocok bagi orang yang gangguan pendengaran. Tempatnya mudah diakses dan terjangkau, jadi keduanya diuntungkan. Wow, ini luar biasa. Rumah di atas bukit bahkan lebih bagus. Rumah ini sangat cocok bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Wah, terus satu lagi, siapa yang berani tinggal di rumah bekas orang mati? Ya yang berani cuma orang mati. Aku menjualnya menjadi rumah duka. Wah, ide yang bagus. Itu luar biasa. Itu nggak mungkin. Kamu bisa menjual 3 gedung itu sendirian. Pasti kamu minta bantuan Pak Direktur ya? Orang yang cuma bisa lewat belakang nggak pantas di sini. Kamu dipecat. Siapa kamu berani sekali? Pak Direktur, kenapa kamu di sini? Kamu sudah mengancam tunanganku, jadi aku kesini. Apa? Tunangan? Dia? Benar, dia direktur perusahaan King. Aku undang dia untuk membantuku. Dan kamu, cepat buat surat pengunduran diri. Aku sudah membantumu menjual gedung ini dan kerjasama. Dengan ini, keuntungannya menjadi 2 kali lipat. Oke, tugasku selesai. Aku akan kembali ke perusahaanku. Sayang, bawa aku juga. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Kamu kenapa nempel terus sih sama aku? Kamu nggak mikirin karirmu sendiri? Kamu semangat berkarir dan aku cinta. Kita pasangnya serasi. Aku harus semangat kerja, supaya aku bisa cepat membeli mobil. Pak Lucky, ini Pak kopi untukmu. Dia siapa? Dia adalah bos kami, Pak. Tolong titipkan pesan ini padanya. Hah? Pak Bos, ada yang kasih kopi untuk Bapak. Kayaknya dia deh yang kasih kopi ini. Nanti ada rapat ya. Hari ini dia lagi kenapa sih? Kok ngeliatin aku terus? Aku kan jadi nggak bisa santai. Halo, gimana kopinya? Suka nggak? Makasih ya, kamu tahu aja aku suka manis. Yes, aku tahu dia pasti suka. Bisa ngobrol sama cewek yang disuka itu seneng banget ya. Tapi ada yang lebih manis dari kopi itu. Tahu nggak apa? Senyuman kamu. Dia kok langsung terang-terangan gini sih? Aku jadi takut deh kalau begini. Apa aku ada salah ya sama dia? Enggak, aku permisi ke toilet dulu. Bener aja, perempuan tuh emang suka salting gitu. Sayang, kamu lagi ngapain? Aku lagi kerja. Enggak, kayaknya aku terlalu cuek deh. Tapi, aku kangen sama kamu. Pak Lucky, maaf ya lama menunggu. Ini kontraknya, Pak. Tapi kok dia dingin banget ya? Kontraknya dibuat sesuai meeting terakhir kita ya, Pak. Kayaknya dia mau misahin deh urusan pekerjaan dan pribadi. Nggak perlu kamu jelasin lagi. Sini, aku tanda tangan. Oh, makasih banyak, Pak. Maaf, Pak. Biar saya bantu keringkan, Pak, bajunya. Pasti ini trik dari dia, biar bisa ngajak aku ngedate. Oke, boleh. Maaf ya, Pak. Dia bakalan suka nggak ya? Tolong kasihin ini ke orang yang ngasih kopi ke aku. Baik, Pak. Pak Lucky, bos memberikan ini padamu. Hah? Kamu udah terima belum bajunya? Itu baju khusus loh aku pilihin buat kamu. Bentar ya, aku buka dulu. Ternyata dia ngirimin aku pakaian.
Tapi kok bajunya kecil banget. Gak apa-apa, aku gak boleh bikin dia sedih. Makasih ya, bajunya bagus banget. Gimana kalau weekend aku pakai, terus kita nonton bareng? Oke. Bro, kamu cowok ngapain minta kontak aku? Aku bukan orang kayak gitu. Kamu yang udah nipu aku. Pakai nyamar jadi cewek segala lagi. Tunggu. Tapi aku udah beli tiketnya. Gimana kalau kita tetap nonton bareng? Ayo. Kamu gak usah so imut gitu. Kamu tuh cowok. Kamu juga nipu aku. Mereka berdua kenapa? Yang aku ceritain sama kamu kemarin, itu mereka berdua. Wah,